Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Fakhri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPDK Unhas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saat ini saya akan membuat video uji kinerja dari mata pelajaran Quran Hadis kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Badrul Arifin, Desa Seletreng, Kapongan, Situbondo. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video saya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Apakah ada yang absen hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Baik, Pak Kamal akan mengabsen satu persatu dari siswa kelas 7 MTS Badrul Arifin kelas 7A. Abdul Wahid Hashim. Oke. Abdurrahim. Ahmad Rian Fadil. Agus Dwi Kusuma. Ahmad Farel. Ahmad Fauzan. Oke. As'ad Somadi. Ya. Dimas Surya Ubaidillah. Oke. Kemudian Is'adur Rafiq. Muhammad Nailus Surur. Kemudian Muhammad Hosen. Yang terakhir Muhammad Fahmi Jazil. Oke, Fahmi Jazil ya. Baik, sebelum dimulai pelajaran Quran Hadis, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa ini kita mulai bersama-sama dengan dipandu oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhirni min dhulumatil wahmi waftah li abwaab rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru di sini ada asesmen awal atau semacam penilaian awal kepada kalian semua. Nanti kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian bisa lihat di sebelah sana ada gambar itu ya. Apa itu gambar apa itu? Gambar keindahan alam. Gambar gunung ya. Di situ gambar tersebut menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa ya. Maha kuasa, bisa menciptakan alam dengan keindahannya. Tidak hanya menciptakan alam, tapi alam semesta diciptakan oleh Allah
menjadi tanda bahwa Allah itu Maha Kuasa. Baik, sebelum dimulai kita ada asesmen awal ya. Coba kalian perhatikan di layar sana itu ya. Pak Kamal akan membacakan asesmen awal, pertanyaan-pertanyaan, ada sekitar 5 pertanyaan ya. Yang pertama, kalian menjawab setuju atau tidak ya. Setuju atau tidak. Kalau tidak setuju nanti saya kasih centang, kasih tanda. Kalau setuju saya juga akan nanti ngasih tanda. Yang pertama pertanyaannya, menyombongkan harta kekayaan di dunia. Menyombongkan harta kekayaan di dunia sebagai wujud meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian setuju apa enggak? Tidak. Menyombongkan harta. Ya. Setuju enggak? Tidak. Enggak setuju ya? Oke, jadi jawabannya tidak setuju. Kemudian yang nomor 2, merasa lemah. Merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan tiada tandingan. Setuju enggak? Setuju. Setuju ya? Ya. Jadi seberapa besar kita, seberapa hebat kita, tapi kita tidak bisa apa? Merasa sombong karena ada zat yang maha kuasa. Siapa dia? Allah. Yang nomor 3, menerima setiap takdir Allah. Menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Karena itu termasuk kuasanya. Setuju enggak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Setuju. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa ya, kecuali kehendak dari Allah. Baik. Selanjutnya, nomor 4, mencari kesalahan. Mencari kesalahan. Ya. Dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud keimanan. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju enggak? Tidak. Mencari kesalahan temannya, dicari kesalahannya. Kalau saya bisa mencari kesalahan teman, saya berarti iman. Setuju enggak? Tidak setuju ya? Oke. Kemudian selanjutnya, memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Dan selalu berbaik sangka terhadap kuasanya. Setuju enggak? Setuju. Setuju enggak? Setuju. Setuju ya? Iya. Ya, karena di dunia ini yang hanya bisa dimintai pertolongan itu hanyalah Allah. Ya, kita berdoa, bermunajat itu hanya kepada Allah. Oke. Itu asesmen awal, penilaian awal. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar, begitu ya. Selanjutnya kita akan membaca dari surat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syamsi 1-10. Perhatikan, Pak Guru mau baca dulu, nanti kalian membaca secara bersama-sama ya. Saya baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 10, kemudian nanti kalian membaca bersama-sama. Dengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Itu bunyi dari surat Asy-Syamsi dari ayat 1 sampai dengan 10. Coba di antara kalian ada yang mau membacakan surat Asy-Syamsi dari nomor 1 sampai 10? Silahkan acungkan tangan. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang kandungan surat Asy-Syamsi. Siapa dari kalian ini yang mau baca? Ayo. Siapa? Nyencung dong, nyencung dong. Hah, Cong? Nyencung, Bu. Ya, kamu. Silakan berdiri. Bacakan surat Asy-Syamsi 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu. Bagus. Kemudian selanjutnya ini kandungan dari surat Asy-Syamsi mulai dari ayat pertama sampai dengan 10. Pak Guru jelaskan sedikit saja tentang kandungan isi dari surat Asy-Syamsi. Yang pertama, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya. Kalian tahu sinar matahari? Apakah ada manfaatnya untuk kehidupan? Ada. Manusia tanpa matahari tidak akan bisa hidup. Semua yang ada di dunia ini membutuhkan sinar matahari, ya. Layu kalau tidak ada sinar matahari. Contohnya, misalnya kalian nanam tumbuh-tumbuhan lah ya. Kalau ditaruh di tempat yang tidak ada sinar matahari, maka akan layu. Perkembangannya tidak akan pesat. Ya. Suatu contoh lagi, biasanya kalau ada sawah, ya, kemudian di sebelah timurnya sawah itu ada bangunan yang tinggi, ya, yang di bawahnya bangunan itu perkembangannya tidak sama dengan padi yang selalu terkena sinar matahari di pagi hari. Berarti matahari itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Yang nomor 2, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, ya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan akan muncul. Itu ya, sudah qudratullah itu, ya, ketika matahari tenggelam, maka bulan keluar. Tidak mungkin secara bersamaan, ya. Bulan keluar, kemudian matahari keluar, bulan juga ikut keluar, tidak mungkin. Karena sudah diatur oleh Allah. Wal qamari idza talaha. Ketika matahari muncul, bulan tenggelam. Ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Kalau siang pasti terang benderang, gitu, ya. Kemudian dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Itu kandungan dari surat Asy-Syamsi. Kemudian dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan
pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna, indah. Kalian tahu langit? Langit, kalau kalian berdiri di tanah yang lapang, pandanglah langit yang indah. Kenapa langit itu tidak runtuh? Itu menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Indah kalau malam hari dengan bintang gemintangnya, ya. Kelihatan indah. Itulah tanda kekuasaan dari Allah. Dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan memperluaskannya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Ya, bumi dibentangkan oleh Allah. Ya, di dalamnya ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Kalian makan dari tumbuh-tumbuhan? Iya. Betul? Betul. Makan nasi. Nasi dari apa? Dari padi. Padi tumbuhan apa bukan? Bukan. Menjadi kekuasaan Allah. Bisa memanfaatkan segala yang ada dalam dunia. Ya. Menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Selanjutnya, dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Ya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaan. Maksudnya bagaimana? Yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan serta keburukan. Ya, Allah menciptakan kebaikan. Ya, di situ juga ada keburukan. Disuruh kita bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Ya. Maksudnya bagaimana? Yakni dengan mentaati Allah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan sebagian hal yang hina. Itu juga menjadi tanda dari kebesaran Allah. Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Rugi. Ya, Allah memerintahkan kita ibadah kepada Allah, kemudian kita tidak ibadah, maka sangatlah rugi orang-orang yang tidak melakukan ibadah. Ya, kemudian mengotori dengan hal-hal yang tidak baik, minum minuman keras, kemudian apa lagi? Mabuk-mabukan, menggunakan narkoboy, ya, narkoba. Rugi. Tidak ada manfaat yang akan diperoleh oleh makhluk yang mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian di dalam buku Al-Kasja itu juga ada hadis yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya, Pak Kamal bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaannya, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu berasal dari sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Jadi Allah itu sudah menciptakan, ya, menulis dalam kitabnya, kemudian kitab itu berada di sisinya, yang isinya itu sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Maksudnya bagaimana? Kandungan dari hadis ini, yang pertama, hadis ini di atas menjelaskan bahwa Allah itu bersifat mulia. Allah bersifat mulia, melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh makhluknya, diberi nikmat. Ya,
diberi rahmat semuanya, dikasihi semuanya. Baik yang beragama Islam, Kristen, semua makhluknya Allah dikasihi oleh Allah. Kemudian yang nomor 2, ketika manusia berbuat dosa, ya, hadisnya itu tentang hadis yang di atas itu tadi, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Yang nomor 2, ketika manusia berbuat dosa, ya, maka Allah tidak langsung memberikan hukuman, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Kalau kalian melakukan kesalahan, misalnya tidak sholat, bukan tidak sholat langsung meninggalkan sholat, enggak. Orang ini mau bertobat apa enggak? Ketika kalian tidak melakukan sholat, ya, sengaja melakukan kesalahan, Allah tidak langsung mencatatnya dengan catatan salah. Dilihat dulu mau bertaubat apa tidak makhluknya itu. Hambanya Allah itu yang melakukan kesalahan mau bertobat apa tidak. Beda dengan pekerjaan baik. Ini bedanya, rahman, sifat rahmat dan rahimnya Allah, ya. Kalau melakukan kebaikan, ya, niat saja dalam hati, maka kalian sudah dicatat amal kebaikan. Walaupun pada kenyataannya tidak melakukan kebaikan. Tapi kalau ketika hambanya mengerjakan kesalahan, dilihat oleh Allah, ya, hamba saya ini mau bertobat apa tidak. Kalau memang tidak mau bertobat, baru dicatat oleh Allah, ya, dicatat amal keburukan. Tapi selagi mau melakukan pertobatan, tidak langsung dicatat. Dilihat dulu makhluknya itu, hamba-hambanya Allah yang melakukan kejelekan, sampai hambanya itu melakukan pertobatan. Kemudian kandungan yang nomor 3, cakupan rahmat Allah sangatlah luas karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ini, rahmatnya luas meliputi segenap makhluk. Tanpa rahmat Allah, manusia akan binasa dan rugi. Kalau tanpa rahmat Allah, manusia sudah akan binasa dan rugi. Begitu, itu kandungan dari hadis Qul innallaha lamma qada al-haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Kandungan kandungan hadisnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, Pak Kamal akan memberikan sebuah tugas kelompok, ya, kepada kalian semua. Tugas kelompok yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Ini sudah, ya, 1, 2, 3, 4. Tinggal memutarbalikkan kursinya. Ini grup A, Sunan Ampel, seperti biasa. Yang ini grup B, Sunan Bonang. Yang situ grup C, Sunan Giri, Ampel, Bonang, Giri, ya. Itu tugasnya yang pertama. Berdiskusilah tentang upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mentadabburi alam dan sekitarnya, ya. Kemudian tulis hasil diskusi, lalu sampaikan di depan kelas. Nanti maju satu persatu per kelompok, maju ke depan untuk menyampaikan, ya, tentang alam ciptaan Allah, rahmat dan kekuasaan Allah. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan putar balik semuanya kursinya untuk berdiskusi tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, bisa dimulai. Oke, silahkan dimulai. Ada yang menulis pendapat, ada yang mencari referensi, ada juga yang mencari dalil-dalil yang lain tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Silahkan, saya kasih waktu
sekitar 15 sampai 20 menit untuk menulis tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Silahkan baca kembali buku LKS-nya. Baik, bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau begitu silahkan maju ke depan dengan membawa catatan tentang rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya panggil mulai dari grup A ya. Grup A, Sunan Ampel, silakan maju ke depan di sebelah barat. Oke, silakan maju. Udah salah. Semuanya 4 orang ini. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A Sunan Ampel akan membacakan tentang tanda kekuasaan Allah. Alam semesta, alam semesta beserta isinya, termasuk benda-benda astronomi, planet, bintang, dan fenomena alam lainnya, dianggap sebagai tanda-tanda kekuasaan dan penciptaan Allah. Jadi yang pertama, jawaban dari grup A ini bahwa alam semesta itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah, begitu ya? Oh ya, kemudian ada lagi? Ada. Ya? Kehidupan. Oh, kehidupan. Tadi alam semesta, sekarang kehidupan. Oke, yang kehidupan bagaimana? Keberadaan kehidupan dalam berbagai bentuk, dari hewan, tumbuhan, hingga manusia, dianggap sebagai bukti nyata dari rancangan Allah. Oh ya, jadi kehidupan yang ada di dunia ini juga menjadi bukti ya, akan keesaan Allah, akan kekuasaan Allah. Itu aja atau masih ada lagi? Ini aja. Itu, cuman 2 berarti ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk grup A Sunan Ampel. Silakan kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya saya panggil grup B ya. Grup B Sunan Bonang. Silahkan maju ke depan 4 orang untuk mempresentasikan tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Kemudian maju ke depan. Sini. Ya, Pak Ranying.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B Sunan Bonang. Iya, silakan. Yang nomor 1, ketertiban dan keseimbangan. Ketertiban dan keseimbangan. Oke, kenapa itu? Ketertiban yang terlihat dalam alam semesta, termasuk hukum-hukum fisika, kimia, dan alam, dianggap sebagai tanda dari kebijaksanaan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke, ketertiban dan keseimbangan itu yang ada di dunia ini juga menjadi tanda bahwa Allah itu maha kuasa. Termasuk yang saya jelaskan tadi ya, kenapa langit kok tidak runtuh gitu ya. Hukum fisika itu ya. Hukum fisika. Oke, selanjutnya ada lagi? Ada. Ya, silakan. Yang nomor 2, kemajuan dan kreativitas. Kemajuan dan kreativitas. Ya, alasannya kenapa? Kemajuan ilmiah dan teknologi yang memungkinkan manusia untuk memahami lebih dalam alam semesta juga dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah yang mengizinkan manusia untuk merenungkan kebesarannya. Oke, itu tentang kemajuan dan kreativitas. Sudah? Ada. Masih ada lagi? Oke, silakan. Kalau ada lagi, bagus. Kreatif ini bisa mencari referensi yang banyak. Apa lagi? Silakan. Yang nomor 3, pengaturan takdir. Pengaturan takdir. Ya, kenapa itu? Keyakinan dalam takdir dan pengaturan Allah terhadap segala hal dalam hidup juga dianggap sebagai tanda kekuasaannya. Oke, baik. Pengaturan takdir, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia sudah ada ketentuan dari Allah. Kapan manusia itu sakit ya? Atau kapan manusia itu meninggal, begitu ya? Itu sudah ada ketentuan dari Allah, begitu? Betul? Betul. Nah, ketentuan takdir. Baik, terima kasih untuk grup B Sunan Bonang. Beri aplaus yang meriah untuk Sunan Bonang. Terima kasih banyak, silakan duduk kembali. Selanjutnya saya panggil kelompok 3 ya, kelompok C, yaitu Sunan Giri. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan tentang kekuasaan Allah dan rahmat Allah. Silakan regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C, Sunan Giri, akan menjelaskan tanda kekuasaan Allah dan rahmat Allah. Nomor 1, kesempurnaan dan keindahan. Oke, termasuk dari hasil diskusi kalian yang pertama apa itu? Kesempurnaan dan keindahan. Kesempurnaan dan keindahan. Kenapa itu alasannya? Keindahan alam semesta dan keanekaragaman bentuk kehidupan di dalamnya dianggap sebagai tanda keindahan dan kesempurnaan penciptaan Allah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang ada gambar gunung itu ya, indah kan? Ya, berarti keindahan itu termasuk tanda ya, dari kebesaran dan kekuasaan Allah, begitu? Oke, silahkan dilanjut. Yang nomor 2 adalah Al-Quran. Al-Quran, kenapa Al-Quran itu? Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar yang menunjukkan kekuasaan Allah. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bagus, berarti Al-Quran termasuk tanda dari kekuasaan Allah, begitu ya? Iya, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah? Masih ada lagi. Masih ada lagi, bagus. Silakan. Ada lagi. Yang nomor 3 adalah nubuwah atau kenabian. Kenabian, berarti tentang kenabian Nabi Muhammad, begitu? Ya, kenapa itu? Para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk membimbing manusia dianggap sebagai tanda kebaikan dan rahmatnya. Oh, itu berarti tanda rahmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad agar manusia tidak tersesat, begitu ya? Bagus.
Bagus, baik sekali jawaban atau hasil diskusi untuk grup C. Kasih aplaus yang meriah dulu untuk grup C. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian melakukan diskusi tentang kekuasaan dan rahmat Allah, maka tiba saatnya pada asesmen akhir, ya. Asesmen akhir ini sebuah tugas atau LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Yang pertama, nanti saya kasih lembarannya kepada kalian. Yang pertama, apakah kamu mengamati fenomena alam sekitarmu? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang nomor dua, apakah fenomena tersebut memberi dampak bagi manusia? Kemudian yang nomor tiga, apakah dampak dari fenomena alam positif? Ya, kejadian-kejadian seperti gempa bumi dan lain sebagainya itu, atau kejadian angin puting beliung gitu, ya. Kemudian yang nomor empat, bagaimana sikap penduduk sekitar terhadap fenomena alam tersebut? Ya, ketika ada bencana gitu, ya. Perhatikan di sana, ketika ada bencana, apakah rakyat masyarakat yang terdampak oleh bencana itu melakukan pertobatan atau malah acuh tak acuh, ya, atau malah pindah kemana gitu, ya. Nanti silakan cari jawabannya, ya. Apakah ketika ada bencana masyarakat di sekitar itu juga jauh kepada Allah, atau justru karena adanya bencana masyarakat di sekitar yang terdampak bencana itu lebih dekat kepada Allah, ya. Kalian bisa mencari jawabannya nanti, ya. Kemudian yang nomor 5 terakhir, apakah kamu menemukan hikmah dari terjadinya fenomena alam tersebut? Itu, ya. Itu asesmen akhir. Kemudian refleksi, bahwa saya kembali menjelaskan bahwa segala yang ada di dunia ini itu adalah kekuasaan Allah, menjadi bukti tentang adanya Allah. Kalian melihat gunung yang tinggi, melihat keindahan langit, melihat keindahan pantai, ya, itu adalah menjadi tanda tentang kekuasaan Allah, tentang adanya Allah, ya. Kemudian kenapa langit kok tidak runtuh, ya, seperti yang dijelaskan oleh grup C tadi itu, ya. Itu juga menjadi tanda, menjadi bukti tentang kekuasaan Allah. Dan yang lebih besar lagi, tentang adanya Al-Qur'an dan diutusnya Nabi Muhammad, menjadi tanda tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Begitu, ya. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi dan hasil diskusi tadi? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Berarti kalian paham semua? Kalau kalian paham, jangan lupa tugas rumah, tugas pondok juga dikerjakan. Begitu, ya? Baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran Al-Quran Hadis kelas 1 ini, kelas 7, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Dipimpin oleh ketua kelas, diikuti oleh semua peserta kelas. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.